Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, mohon maaf agak terlambat. Bukan agak tapi sangat terlambat. Ya, karena kemacetan yang luar biasa di weekend ini, dan setiap weekend di Bandung ini selalu macet. Kita akan membahas sebuah Kitabul Ilmi susunan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Ini sudah ada terjemahannya dengan judul Panduan bagi para penuntut ilmu. Kalau saya lihat rundown acara cuma 4 sesi, sehingga tidak mungkin semua isi kitab ini terbahas. Makanya saya pilih poin-poin yang penting saja. Pertama, kita akan memulai pembahasan tentang ta'rif atau definisi ilmu. Secara bahasa, ilmu adalah lawan dari jahal. Jahal itu kebodohan. Bodoh itu artinya tidak tahu. Ilmu itu artinya tahu. Makna ilmu secara bahasa adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang mantap, yang mendalam, yang pasti. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagian ulama menyatakan ilmu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan, lawan dari kebodohan. Sebagian lagi ada yang menyatakan innal ilma awdahu min ayyu'raf. Ilmu itu lebih jelas daripada harus didefinisikan. Sesuatu yang terjelas itu adalah ilmu. Dan ilmu yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah ilmu syar'i, bukan ilmu tentang urusan dunia. Dan yang dimaksud ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang di dalamnya terkandung sanjungan dan pujian dari Allah adalah ilmu wahyu, ilmu syariat, ilmu yang Allah turunkan. Itu yang Allah puji, itu yang Allah sanjung, dan pelakunya Allah muliakan. Berkata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maksud dikehendaki di sini adalah kehendak namanya kauni. Kehendak kauni ini takdir. Ada 2 iradah atau kehendak. Pertama kehendak syar'i, kedua kehendak kauni. Kehendak syar'i ini, iradah syariah ini adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang berupa syariat. Ini Al-Quran dan hadis yang sahih adalah kehendak Allah yang berupa syariat.
Kalau kehendak Allah yang berupa syariat belum tentu terjadi. Seperti contoh, Allah menghendaki semua manusia ibadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah menghendaki semua manusia beribadah kepada Allah. Itu yang disebut kehendak syar'i. Kenyataannya, realitanya, apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Tidak. Ada yang ibadah, tapi lebih banyak yang tidak ibadah. Termasuk orang beriman oleh Allah disuruh saum, kutiba alaikumusiyam. Itu kehendak Allah secara syar'i. Apakah semua yang beriman? Maksud beriman di sini orang yang memiliki keimanan sekecil apapun. Termasuk orang muslim tapi fasik. Orang muslim tapi durhaka. Orang muslim durhaka punya keimanan? Punya. Kadang mereka melakukan sholat tapi belang betongnya menunjukkan masih ada iman. Terkena dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Apakah semua orang yang memiliki keimanan walaupun dengan kadar sedikit saum di Ramadan? Tidak. Jadi iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang berupa syariat, tapi belum tentu terbukti, terlaksana, terjadi. Adapun yang kedua, iradah kauniyah. Ini takdir, kehendak Allah yang berupa takdir. Kauniyah itu yang terjadi di alam. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, pasti terlaksana, karena itu takdir, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kehendak Allah yang berupa syariat, semua itu pasti disukai, dicintai oleh Allah. Semua poin-poin syariat dicintai oleh Allah. Tapi kalau iradah kauniyah atau takdir, tidak semua dicintai oleh Allah. Kadang Allah menetapkan dalam bentuk takdir sesuatu yang dibencinya. Seperti apa contohnya ya? Seperti perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, itu dikehendaki oleh Allah secara kauni, dalam bentuk takdir. Allah mentakdirkan semua itu, berarti dikehendaki oleh Allah. Buktinya bahwa itu ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah apa? Itu terjadi. Ada nggak terjadi perbuatan syirik? Banyak. Perbuatan kufur? Banyak. Bid'ah, maksiat? Banyak. Kalau itu terjadi, pasti itu dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah nggak suka. Allah menetapkan, mentakdirkan yang Allah benci. Untuk apa kalau begitu Allah takdirkan? Kalau memang Allah nggak suka, Allah benci, banyak hikmahnya. Salah satunya ujian, godaan bagi manusia. Digoda nih dengan hal-hal buruk, seperti diciptakannya iblis. Itu takdir Allah, kehendak Allah. Lalu iblis ini aktif menggoda, banyak manusia yang tergoda. Apakah itu kehendak Allah? Ya, kehendak Allah. Makanya terjadi. Jadi kalau kehendak Allah yang berupa kauni pasti terjadi, tapi belum tentu Allah suka. Seperti syirik, kufur, bid'ah atau kemaksiatan, Allah takdirkan, Allah kehendaki dalam bentuk takdir, tapi Allah nggak suka. Nah, dalam hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maksudnya siapa orang yang ditakdirkan memperoleh kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya.
Allah menetapkan takdir, Allah menetapkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Sebab-sebab terjadinya takdir adalah hal yang Allah takdirkan pula. Sebagai contoh umpamanya punya anak. Kalau Allah mentakdirkan seorang punya anak, Allah akan takdirkan dia menikah. Kalau nggak menikah kan nggak mungkin punya anak ya. Atau seseorang Allah takdirkan kenyang, maka pasti Allah takdirkan makan dia. Nggak mungkin saya mah tidak makan juga, kalau takdirna kenyang mah kenyang we. Bisa nggak begitu? Nggak mungkin. Allah takdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut. Kalau Allah mentakdirkan seorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia memperoleh jodoh, jodohnya tidak mandul, dianya juga tidak mandul, Allah takdirkan. Lalu Allah takdirkan dia berhubungan, ada yang tidak mandul tapi impoten, gak bisa berhubungan. Allah takdirkan dia normal semuanya, lalu hamil, lalu punya anak. Ini juga begitu, kalau Allah mau mentakdirkan seseorang memperoleh kebaikan, Allah takdirkan dia faham tentang agamanya. Kok bisa faham tentang agamanya? Allah takdirkan dia belajar kepada ahlinya, dan Allah mudahkan semuanya. Jadi sebagai tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, tandanya Allah permudah dia untuk belajar, untuk ngaji, sehingga faham tentang agamanya. Inilah yang dimaksud mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Faham tentang agama berarti berilmu tentang agama. Dan ini adalah ilmu yang kita maksud, ilmu syar'i, ilmu agama. Juga disebutkan dalam hadis yang barusan sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Ini kalimat terakhir dari hadis ini. Di awal-awalnya disebut innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron. Nih, kalimat awal dari hadis ini sering disalah terjemahkan oleh orang. Saya mau tanya, apa arti al ulama warathatul anbiya? Apa artinya? Para ulama itu ahli waris atau pewaris? Pewaris para nabi. Banyak orang yang mengartikan ahli waris para nabi. Iya, yang benar ahli waris, bukan pewaris. Ahli waris adalah yang menerima warisan. Itu ahli waris. Kalau yang memberi warisan, pewaris. Kalau kita belajar ilmu faraid, ilmu waris, itu dua istilah itu beda jauh. Pewaris itu yang punya harta lalu meninggal lalu hartanya diwariskan, itu pewaris. Kalau yang menerima warisan ahli waris. Jadi yang benar para ulama pewaris para nabi atau ahli waris? Ahli waris. Sebab para ulama yang menerima warisan berupa ilmu. Siapa pewarisnya? Para nabi. Tapi kita sering dengar orang menerjemahkan para ulama itu pewaris para nabi. Oh, kalau begitu ulama yang ngasih warisan ke para nabi dong. Nabi jadi ahli waris, dibaliknya. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi. Siapa pewarisnya? Para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham. Para nabi tidak mewariskan dolar atau euro atau
Rupiah mah jangan disebut, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Atau real. Ada orang Indonesia tuh di perbatasan Malaysia beli rokok sebungkus berapa? Pakai rupiah 50.000. Kata orang Malaysia kalau 50.000 di kita bisa beli motor. 50.000 ringgit. Di sini cuma sebungkus rokok katanya. Murah banget rupiah. Para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Dinar itu uang emas. 1 dirham itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau emas sekarang umpah 1 juta segram berarti 4/4 juta ya. 1 dinarnya. Kalau dirham uang perak, 1 peraknya itu sebanding dengan 3 gram 1 perak. 1 dirhamnya itu senilai 3 gram perak. Nah, wa innama warathul ilma. Hanyalah para ulama itu mewariskan ilmu. Maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu syar'i ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ilmu dunia kalian lebih tahu. Lalu kata beliau, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa orang yang sudah mengambil ilmu syar'i berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. 2 hadis tadi menunjukkan ilmu yang dimaksud di dalam syariat ini adalah ilmu agama. Sesuatu yang sudah kita maklumi adalah bahwa yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu syar'i, bukan yang lainnya. Para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW tidaklah mewariskan ilmu sains, ilmu teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang itu mengawin-ngawinkan, menyatu-nyatukan pohon kurma. Lalu oleh Nabi SAW beliau berkata, ketika melihat hal itu, kata beliau, kenapa kalian lakukan? La hajata ila hadza, nggak perlu dikawin-kawinkan. Saran Nabi ini ternyata dilaksanakan oleh para sahabat. Apa yang terjadi? Tidak berbuah. Maka berkata Nabi SAW, antum a'lamu bisyu'uni di dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi tentang ilmu dunia selain ilmu syar'i, kalian lebih tahu. Seandainya ilmu-ilmu dunia termasuk ilmu yang mempelajarinya akan disanjung, dipuji oleh Allah, pasti Rasul SAW pun akan menjadi orang yang paling tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Tapi ternyata Nabi SAW tidak menguasai ilmu-ilmu dunia. Dengan demikian ilmu syar'ilah yang membuat pelakunya, orang yang mempelajari dan mengajarkannya memperoleh sanjungan, pujian dari Allah, dari para malaikat, dari para nabi dan dari semua manusia. Akan tetapi hal ini tidak berarti mempelajari ilmu dunia itu tidak ada faedahnya. Tidak, boleh mempelajari ilmu dunia selama ada faedah, maka boleh. Dan ada 2 batasan. Pertama, in a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillah wa antafa'a biha ibadullah fayakunu dhalika khairan wa maslahatan wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan idza kana dhalika dakhilan fi qouli ta'ala wa a'idul lahum mastata'tum min quwwah. Pertama, kalau ilmu dunia itu bisa membantu, menolong manusia dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Seperti adanya pesawat,
Dengan adanya pesawat kita bisa umroh bolak-balik. Setiap bulan, setiap pekan juga bisa asal tercapai. Weh. Seperti adanya mikrofon, seperti adanya internet. Dengan adanya mikrofon, muadzin tidak harus teriak keras-keras di atas menara. Cukup di dalam ruangan, kemudian suaranya bisa bergema ke radius beberapa kilometer. Termasuk untuk ngaji seperti ini, cukup duduk di suatu ruangan, nggak ada orang, tapi suaranya bisa terdengar ke seluruh dunia. Nah, sains seperti bisa membantu orang dalam ketaatan. Yang kedua, bisa menjadi penolong agama Allah Azza wa Jalla. Maka mempelajari ilmu dunia yang seperti itu maslahat dan baik. Kadang-kadang mempelajarinya fardu ain, fardu kifayah. Kalau termasuk dalam ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kalian menyiapkan kekuatan semampu kalian, pasukan yang kuat, dan disebut wa min ribatil khaili, sampai apa pasukan berkuda, apa namanya, kavaleri. Kekuatannya bukan main-main, sampai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan itu sampai menggetarkan, menakutkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Kekuatan senjata itu perlu sains, perlu teknologi. Dan itu tidak diajarkan oleh Quran, oleh hadis Nabi SAW. Oleh karena itulah maka mempelajari sains, teknologi, termasuk IT seperti ini, yang bisa mengangkat kemuliaan kaum muslimin, bisa menghindarkan kaum muslimin dari intimidasi orang-orang kafir. Karena kita menguasai sains, teknologi, maka orang kafir pun enggan, segan kepada kita. Mempelajari itu bisa fardu kifayah. Seperti kemarin ya, kita dengar ada rudal Israel diluncurkan mau menggempur Gaza, ternyata belok ke Tel Aviv, beleduk di sana. Selidik punya selidik ternyata dihack, dan konon hackernya dari Indonesia. Dengar beritanya kan? Tah gitu, sok sing sering lah gitu. Nah, seperti itu bermanfaat nggak bagi kehormatan kaum muslimin? Ya, bermanfaat. Berdasarkan hal itulah maka mempelajari ilmu dunia selama memiliki manfaat bagi umat, bahkan bisa mengangkat derajat kemuliaan kaum muslimin di mata dunia, maka mempelajari ilmu dunia bisa hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib ada 1-2 orang di kalangan kaum muslimin yang mempelajari dan menguasainya. Kalau nggak ada, dosa semuanya tuh. Kalau ada, dia aja dapat pahala besar dan gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi keutamaan mempelajari ilmu dunia tetap tidak akan seutama mempelajari ilmu syar'i. Inilah muqaddimah dalam kitab ini, yaitu berbicara tentang ilmu yang dimaksud dalam pembicaraan kita. Kedua, fadhailul ilm, beberapa keutamaan ilmu syar'i. Allah Azza wa Jalla telah memuji ilmu syar'i dan ahlinya, mendorong, memotivasi hamba-hambanya untuk mempelajari ilmu, membekali diri dengan ilmu ini, demikian juga dengan sunnah mutahharah. Maka ilmu adalah seutama-utama amal soleh. Ilmu itu adalah ibadah yang paling afdal dan yang paling mulia. Maksudnya ibadah tatawu.
Karena mempelajari dan mengajarkan ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena agama Allah ini tidak akan tegak kecuali karena dua hal. Hal yang pertama ilmu dan burhan. Burhan itu penjelasan, yaitu Quran Sunnah. Yang kedua dengan perang dan persenjataan. Dua hal ini, dua hal yang mutlak dibutuhkan demi tegaknya agama ini. Tidak mungkin agama ini tegak hanya karena ilmu tapi tanpa power, tanpa kekuatan. Dan tidak mungkin agama ini tegak hanya karena power tapi tidak ada ilmu. Dua-duanya harus. Pertama ilmu harus, yang kedua power, kekuatan, persenjataan, militer itu harus. Tapi ilmu lebih didahulukan daripada power. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menyerang dulu suatu kaum sebelum dakwah ini sampai dulu kepada mereka. Kalau dakwah sudah sampai kepada mereka lalu mereka ingkar, menolak, baru. Jadi ilmu didahulukan. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ini awal ayatnya adalah huruf istifham. Huruf istifham itu kata tanya, yaitu huruf alif. A itu apakah? Apakah orang yang kunut sepanjang malam? Kunut itu dawamut ta'ah, terus menerus di atas ketaatan sepanjang malam. Sujud, berdiri, maksudnya sholat, tahajud. Kenapa dia tahajud sepanjang malam? Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Karena takut terhadap nasib dirinya di akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di sana ini ayat. Kok cuma segitu? Apa maknanya? Disinilah balaghahnya bahasa Arab. Balaghah itu punya nilai sastra yang super tinggi, maknanya mendalam. Kalimatnya sederhana tapi maknanya sangat mendalam. Tapi ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memahami ilmu balaghah atau sastra Arab. Dengan adanya huruf alif di awal saja, amman huwa qanitun ana al-lail, itu saja sudah paham. Huruf istifham, huruf alif di dalam kalimat ini itu menunjukkan adanya komparasi, perbandingan. Maknanya, mana yang lebih baik? Orang yang tidak ibadah, yang sepanjang malam tidur, kerek nyegrek, terbuai mimpi yang indah, apakah itu yang lebih baik? Ataukah orang yang kunut semalaman, yang ibadah semalaman, ruku, sujud, berdiri, berdoa, merintih kepada Allah? Apakah sama antara orang yang tidak ibadah dengan orang yang ibadah? Nah, itu adanya huruf alif di awal itu menunjukkan begitu. Yang ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau ini diterjemahkan, apakah orang yang kunut semalaman sambil sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah. Titik aja sampai di sana. Kalau diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah cuma begitu. Orang bisa bingung membacanya. Tapi kalau ini dalam bahasa Arab, difahami, dikuasai oleh orang yang mengerti sastra Arab, oh ini tahu maknanya. Mana yang lebih baik? Samakah orang yang semalaman tidak ibadah dengan orang yang semalaman ibadah? Tentu saja jawabannya tidak sama. Makanya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, hal yastawi
huwa wa man huwa mustakbir an ta'atillah. Apakah sama orang tersebut, orang yang ibadah semalaman, dengan orang yang takabur tidak mau taat kepada Allah? Jawabnya la yastawi. Tentu saja tidak sama. Adapun orang yang semalaman kunut, maksud kunut di sini bukan kunut subuh, tapi ibadah semalaman, ruku, sujud, berdiri, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang itu begitu? Orang ini melakukan itu pasti karena dorongan ilmu. Kenapa orang malam-malam ketika ngantuk, ketika dingin, ketika sedang malas gitu ya, mau bangun, kemudian ke WC, gosok gigi, kemudian wudu, kemudian sholat di tengah orang-orang yang sedang kereknya grek, sedang mendengkur, sedang terlelap tibra. Kalau bukan karena dorongan ilmu, nggak mungkin orang mau begitu tuh. Dorongan ilmunya apa? Tentang keutamaan tahajud, tentang kedahsyatan tahajud. Kabita dengan keutamaan tahajud, orang itu termotivasi. Atau jangankan tahajud lah, yang anggaplah terlalu berat. Subuh-subuh adzan, subuh berkumandang, orang ngantuk, orang dingin, musim hujan seperti ini. Kenapa orang Islam yang taat langsung ngorejat, walaupun ngantuk, walaupun dingin, walaupun malas, walaupun berat, tapi langsung bangun, langsung berwudu, langsung memakai pakaian untuk ibadah, langsung ke masjid di saat apa? Malas untuk berangkat ke masjid. Kenapa bisa begitu? Karena termotivasi oleh ilmu. Pertama, teriming-iming oleh besarnya pahala salat berjamaah di masjid. Yang kedua, takut ancaman azab bila itu tidak dilakukan. Dia tahu ilmunya tentang itu, dalilnya Quran, sunnah, minimal pernah mendengar penjelasannya, tarjamahnya atau maknanya, walaupun tidak hafal dalilnya, ayatnya, hadisnya gimana nggak hafal, tapi dia pernah dengar, dia tahu, dan ilmu pengetahuan dia tentang hal itu memotivasi dia untuk bangun. Jadi orang terdorong untuk ibadah karena ilmu, bukan karena kebodohan. Makanya setelah Allah menyatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih, lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak sama. Pertanyaan ini dalam bahasa kita disebut pertanyaan retoris. Atau kalimat retoris. Retoris itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Saking jelasnya jawaban. Sama nggak orang berilmu dengan tidak ilmu? Ya jelas tidak sama. Nah, ayat yang menyatakan sama nggak orang berilmu dengan tidak berilmu dijadikan kalimat penutup terhadap kalimat tadi. Mana yang lebih baik, orang yang semalaman mendengkur dengan orang yang semalaman ibadah? Tidak sama. Lalu Allah menyatakan hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sama enggak orang berilmu dan tak berilmu? Maknanya orang yang mendengkur semalaman itu tak berilmu, tak termotivasi. Adapun orang yang semalaman beribadah itu adalah orang yang berilmu, ilmunya lah yang memotivasi dia untuk melakukan ibadah. Tak samanya orang berilmu dengan orang yang bodoh, tak ubahnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang torek tenaun, yang budak, yang tuli. Tak ubahnya seperti orang yang melek dengan orang yang buta. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya yang memberi tuntunan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.
Ilmu yang itu yang menyebabkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang dikehendakinya karena ilmunya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu kita dapati ahli ilmu adalah orang-orang yang selalu memperoleh sanjungan pujian. Setiap kali namanya disebut orang-orang menyanjungnya, memujinya. Dan ini baru derajat di dunia. Adapun di akhirat mereka lebih tinggi lagi, setinggi yang sesuai dengan komitmen pengamalan mereka terhadap ilmu yang mereka miliki. Semakin komit, semakin loyal, semakin mengamalkan ilmu yang mereka miliki, semakin tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang hamba yang sajati, hamba yang hakiki adalah hamba yang beribadah kepada Allah atas landasan ilmu. Sudah jelas kebenaran baginya. Lalu diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Ibadahnya atas dorongan ilmu plus atas dasar ilmu. Akhirnya ibadahnya berkualitas satu. Coba umpamanya kita sholat. Kita berilmu tentang sholat. Makin mendalam, makin komplit ilmu kita tentang sholat, makin sempurna itu sholat. Tentang umpamanya gerakan-gerakan lahiriahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tentang batiniahnya ada pertama keikhlasan, yang kedua kekhusyuan. Setiap kata yang keluar dari mulut ketika sholat berupa zikir dan doa dihayati dengan penghayatan semendalam yang dia bisa. Untuk menghayati perlu tahu makna, berilmu tentang makna dari doa, dari zikir yang kita baca. Ada penghayatan berkualitas, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah sesuai sunnah Nabi SAW. Semakin mendalam ilmunya semakin berkualitas. Tapi ada orang bodoh matunya. Ketika mulutnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikirannya mau menghayati tapi nggak tahu artinya. Naonnya Bismillahirrahmanirrahim teh? Kata mulut Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang yang berilmu berkata Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, Rabbul alamin, penguasa semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Terus setiap mulut berkata, hati pikiran mengikuti, menghayati. Hati pikiran gak ada waktu untuk ingat ke urusan-urusan lain, sebab punya kesibukan. Kenapa dia punya kesibukan menghayati? Karena faham makna dari setiap kata yang terucap dalam sholat. Tapi kalau orang tidak faham artinya, kata mulut Alhamdulillahirabbil alamin, hati pikiran mau menghayati, naonnya Alhamdulillahirabbil alamin teh tidak tahu. Ar-Rahmanir-Rahim itu apa? Maliki Yaumiddin itu apa? Akhirnya mau mengikuti, enggak faham. Akhirnya hati pikiran cari kesibukan sendiri, ingat pekerjaan, ingat hutang, ingat ini, ingat itu. Tidak selaras antara mulut dengan hati dan pikiran. Mulut kemana, hati kemana, ya hambar sholatnya. Jadi hamba yang hakiki adalah hamba yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu basyirah. Dan inilah jalan hidup Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 108. Kata Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu, hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidupku teh? Aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu. Berdakwah atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan beserta para pengikutku. Para pengikut Nabi juga begitu, didasarkan kepada ilmu.
Oleh karena itulah maka orang yang bisa mensucikan dirinya, membersihkan hatinya dari noda syirik, kufur, bidah ataupun maksiat, syahwat dan syubhat adalah orang yang mengikuti, yang mengetahui bahwa dia itu sudah berada di atas jalan yang sesuai dengan syariat. Dan inilah manusia yang berilmu, ya. Coba mana yang lebih berkualitas ibadahnya? Orang umpamanya bersuci, wudu atau mandi atau tayamum. Dia mengetahui bahwa Allah yang memerintahkan dia bersuci. Dan cara bersucinya sesuai dengan cara bersuci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia bersuci dia niatkan melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika dia berwudu, kenapa dia berwudu? Dia bilang, saya berwudu karena melaksanakan perintah Allah. Mana perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hei orang-orang beriman, kalau kamu mau salat, wudu dulu. Terus Nabi SAW juga menyatakan, la wudu'a la salata liman la wudu'alah, tidak sah salat tidak bagi yang tidak berwudu. Terus cara wudunya begini. Lalu dia berwudu pertama karena saya diperintah oleh Allah. Kedua, mengikuti tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ketiga, yaitu hikmah di balik wudu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berwudu lalu dia membasuh wajahnya kecuali berjatuhan dosa-dosa yang ada di wajahnya dari kedua matanya. Matanya tadi jelalatan tuh, dipakai melihat apa? Enggak, saya mah kalau lihat ahwat tungkul gitu ya. Enggak pernah. Iya, coba kalau di kamar sendiri. Lihat ahwat enggak? Enggak ada ahwat. Iya, ahwatnya anak, tapi ahwat di dunia maya ada kan? Di dunia nyata nggak kelihatan, di dunia maya bebas. Ada yang begitu? Banyak apa semua? Nah, dosa. Ketika berwudu berguguran dosa itu. Ketika membasuh wajah berguguran, membasuh tangan berguguran dosa dari tangan. Terus sampai ke kaki. Lalu dia hayati ketika berwudu. Dosa itu abstrak, gaib, tidak terlihat, tidak terasa. Tapi orang yang menghayati bahwa wudu itu menggugurkan dosa, dia bisa merasakan bagaimana efek dari wudu terhadap jiwa. Tahu nggak kenapa setelah selesai wudu, doa yang dibaca apa setelah selesai wudu? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Boleh tambah dengan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis itu hasan. Boleh cukup dengan syahadat saja. Kenapa habis wudu syahadat? Diterangkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab namanya itu Syarah Bulughul Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ketika menerangkan hadis ini, hadis siapa orang yang berwudu lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan tuh 8 pintu surga, dibukakan bagi dia. Nah, dari hadis ini banyak faedah. Salah satunya kenapa setelah wudu itu syahadat. Karena beliau menyatakan wudu itu membersihkan fisik dia, zahir dia dari kotoran-kotoran. Dan ingat, manusia tidak hanya zahir, tidak hanya fisik, tapi ada batin, ada aspek batinnya, aspek psikisnya, jiwanya. Itu juga harus sebelum sholat itu harus dibersihkan juga. Cara membersihkannya dengan 2 kalimat syahadat.
La ilaha illallah itu menggugurkan dosa loh. Dan dosa yang gugur oleh la ilaha illallah, jangan dikira. Kita pernah membahas tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha. La ilaha illallah itu bisa menggugurkan dosa walaupun sepenuh langit yang 7, bumi yang 7 tuh. Makanya pernah berkata syaitan laknatullahi alaih, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu berdosa, setelah berdosa kan binasa dia dengan azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang manusia itu menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa dia tahlil. Bukan tahlilan. Dia tahlil itu mengatakan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Gugur tuh dosanya. Jadi la ilaha illallah itu penggugur dosa. Maka setelah orang berwudu bersih lahiriahnya, dia bersihkan batiniahnya dengan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Penjelasan Nabi SAW tentang berwudu lengkap dari berbagai macam aspek. Aspek tata caranya, ya. Berapa kali itu dilakukan, membasuh setiap anggota, ada yang 3 kali, ada yang sekali kan. Terus keterangan bahwa gugur dosa dengan itu dan seterusnya. Penjelasan yang lengkap dihayati ketika kita berwudu. Maka kualitas wudunya akan berbeda dengan wudu orang yang jahil, yang bodoh. Kenapa kamu berwudu? Kebiasaan gitu, mau salat mau wudu dulu kan gitunya. Tuturut munding. Tuturut munding ini nggak ada terjemahan yang pas dalam bahasa Indonesia. Mungkin nurut-nurut kayak kebo gitu. Tahu munding? Munding itu kebo. Kenapa disebut tuturut munding? Nurut kayak kebo. Kebo itu kan badannya besar, tanduknya besar, tenaganya kuat. Tapi munding atau kebo yang gede itu dituntun oleh anak kecil. Nurut, dituntunnya kemana? Ke jagal, mau disembelih, nurut dah tuh. Anak kecil yang nuntun gitu. Wah, anak kecil tuh sekali disendak tuh ditanduk, bisa ngaceng tangan. Jangankan anak kecil ya, kita lihat tayangan di video tentang flora fauna, singa aja dilempar-lempar sama tanduk kebo ya banteng teh kebo kan, munding, buffalo itu mah di alam liar, ini mah di alam di Bandung di sawah ya gitu. Jadi tuturut munding itu ngikut kayak kebo, artinya dia ngikut tanpa tahu mau dibawa kemana, walaupun dibawa ke tempat yang membuat dia binasa. Kejagal disembelih, ngikut we. Nah, orang bodoh mah begitu. Kenapa kamu wudu? Kebiasaan we, mau salat mau wudu. Beda dengan orang yang berilmu. Kenapa kamu wudu? Allah perintahkan. Ittiba kepada Nabi SAW. Saya ingin membersihkan dosa-dosa saya dengan ini. Ya, bersih fisik, bersih batin, lahir batin, jiwa raga, semuanya bersih dengan hal itu. Maka wudu orang yang seperti sangat berkualitas. Apalagi selesai wudu mau sholat, siapa yang akan kita hadapi ketika kita sholat selesai berwudu? Makanya Al Hasan radhiyallahu an, cucu Nabi SAW, setelah berwudu, ketika berwudu itu pucat wajahnya, gemeter badannya. Setiap wudu itu begitu. Lalu ditanya, kenapa kamu setiap wudu begitu? Dia menjawab, tahu nggak kamu kepada siapa setelah ini saya akan menghadap? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, ini menunjukkan efek dari ilmu kepada amal seseorang. Jadi, samakah orang yang berwudu atas dasar ilmu dengan orang yang berwudu atas dasar kebodohan? Fal jawab,
Bila syakka annal awwal huwa alladhi ya'budullaha ala basyirah. Tidak diragukan lagi bahwa yang pertama, yaitu orang yang berwudu di atas ilmu, itu berarti orang yang beribadah kepada Allah di atas basyirah. Samakah ini dengan itu? Tentu saja tidak, ya. Jauh berbeda antara kedua orang tersebut. Lalu ada pertanyaan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Hal al-insan inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayah wa annahu yatawaddu imtithalan li amrillah? Lihat pertanyaan ini. Terapkan ke dalam diri kita. Apakah kita ketika berwudu menyadari enggak ayat ini bahwa dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah? Hal yastashiru anna hadha wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawaddu ittiba'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia menyadari beginilah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berwudu itu karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Haruskah perasaan ini dihadirkan? Dijawab na'am, ya. Harus. Al-haqiqah anna minna may yastahdiru dzalik. Ya, harus. Hakikatnya di antara kita, ya, ada yang menyadari hal itu. Oleh karena itu, wajib setiap melakukan ibadah ada dua hal yang kita terapkan. Pertama, an nakuna mumtathilina bi amrillahi biha hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas. Pertama, kita melaksanakan ibadah karena melaksanakan perintah Allah, sehingga terwujudlah keikhlasan. Kenapa kau beramal begini dan begitu? Allah yang perintahkan. Kenapa kamu melakukan ini? Allah yang nyuruh. Kenapa kamu melakukan itu? Allah yang instruksikan. Ikhlas karena Allah, bukan karena orang. Yang kedua, hendaklah kita dalam mengerjakan hal itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasul. Ini hakikat dari dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, berkonsekuensi kita hanya ibadah kepada Allah, enggak kepada yang lain. Syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi kita ibadah kepada Allahnya hanya mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti contoh yang lain. Dari sinilah maka semua ibadah wajib untuk dipenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas meniatkan amalan hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, dan mutaba'ah artinya melakukan amalan hanya mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Inilah muqaddimah tentang fadhailul ilm. Berapa keutamaan ilmu, ya? Lalu apa sajakah keutamaan ilmu tersebut? Sudah habis waktunya. Tinggal tersisa waktu 1 menit lagi untuk tanya jawab, atau beberapa detik, ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada haruslah, masa nggak bertanya. Ustaz, ya silakan. Sebelum sesi tanya jawab, di meja juga ada beberapa hadiah nanti. Untuk peserta nanti, selain yang bertanya nanti ada kuis, silahkan nanti dari Ustadz bertanya. Bagi yang mampu menjawab mungkin bisa mendapatkan hadiah. Iya. Silakan teman-teman, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas arahan atau bimbingan yang Ustaz berikan kepada kami. Kemudian mengenai ikhlas dan mutaba'ah
mutabaah tadi yang Ustaz jelaskan, kita ditanya mengenai hal-hal yang kita jalankan, kemudian kita berkewajiban menjawab bahwa itu Allah yang memerintahkan berdasarkan arahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada kenyataannya saya sendiri pernah mengalami atau pernah mendapatkan pertanyaan dari dalam hal ini non muslim yang bertanya mengenai kenapa harus berwudu. Kemudian kalau saya berpikir pada saat itu, kalau saya menjawab ini perintah Allah, ini perintah Rasul, apa namanya, ajaran Rasul seperti itu gitu. Dan beliau juga mengatakan ya itu memang berdasarkan perintah agama ya, perintah Allah SWT. Tapi yang dia ingin tanyakan manfaatnya apa gitu. Lalu dalam artian bahwa dengan menjawab itu perintah Allah saja saya rasa masih kurang cukup gitu ya. Akhirnya saya jelaskan manfaat dari berwudu itu ya salah satunya membersihkan diri sebelum kita menghadap Allah gitu. Kita membersihkan indera kita, kemudian tangan kita sampai kaki kita. Apakah jawaban seperti itu menyelisihi? Karena dengan kekurangan dan kekurangan kemampuan saya menjawab, saya rasa saya khawatir itu tidak benar gitu, tidak pada tempatnya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Yang bertanya itu orang muslim apa non muslim? Non muslim. Tolong dijawab lah. Jawaban apapun yang kita berikan, tetap aja mereka mencari celah. Jadi berbilang saja, ini pelaksanaan dari agama kita. Kenapa kita berwudu? Pertama Allah yang perintahkan, kedua mengikuti Rasul SAW. Manfaatnya apa? Banyak. Kamu tidak tahu manfaat karena kamu tidak meyakini dan tidak mengamalkan. Saya meyakini, mengamalkan, luar biasa. Ya, apa saja itu lahir batin dunia dan akhirat. Lahiriahnya sehari minimal 5 kali kita mencuci bagian-bagian yang pokok dari tubuh kita, itu luar biasa. Segar, bersih dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu nggak? Menurut keyakinan saya, wudu itu banyak manfaat lahir batin dunia akhirat. Pertama, dapat pahala, dan saya meyakini dan keyakinan dapat pahala itu melegakan, membuat saya itu tenang, tentram, ya, nyaman. Yang kedua, gugur dosa, dan itu tambah membuat nyaman, tenang. Ketiga, diangkat derajat, itu tambah membuat nyaman lagi gitu ya. Keberapa urusan? Ketiga. Keempatnya, seusai ini doa saya makbul. Itu tidak akan ada dalam keyakinan kamu, gitu ya. Tapi ada dalam keyakinan saya. Itu aspek batin mencapai ke akhirat nanti, sampai dikatakan dibukakan bagi dia 8 pintu surga, dia bebas masuk ke pintu mana saja yang dia suka. Apa maknanya? Apakah selesai wudu kita berdoa begitu tiba-tiba kelihatan itu 8 pintu surga? Enggak. Waktu terasa sejuknya hawa surga dan harumnya hawa surga kecium. Apa begitu? Tidak. Lalu apa makna dibukakan 8 pintu surga? Kata Syekh Al-Bassam, maknanya adalah Allah akan memberi hidayah kepada dia untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia boleh memasuki pintu surga mana saja yang dia suka. Pintu surga itu ada 8, ada pintu sholat, pintu saum, yang namanya apa sih pintu saum itu?
Rayyan, ada pintu zakat dan sedekah, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar, ada pintu jihad, macam-macam itu. Maknanya kalau seorang boleh memasuki pintu mana saja, artinya dia menjadi ahli amal, semua amal yang menyebabkan dia boleh masuk pintu mana saja. Mau masuk pintu sholat, dia layak, dia ahli sholat. Mau masuk pintu saum ar-rayyan, dia layak karena dia ahlinya. Mau masuk pintu jihad, dia juga ahlinya, orang yang berjihad. Terus begitu. Dan ini memotivasi kita bahwa wudu lalu berdoa mengundang turunnya hidayah Allah untuk mengamalkan semua amalan-amalan itu. Dan itu motivasi. Nah, semua itu manfaat yang hebatnya, pengaruhnya kepada jiwa saya lebih besar. Kamu nggak akan tahu dan nggak akan merasakan loh. Gitu. Kalau sekedar teori nggak kepikiran. Memang ini harus diamalkan, ya. Seperti contoh umpamanya ya, kita olahraga lari. Orang yang lihat, yang lari itu menderita, ngos-ngosan, keringetan gitu ya, kelihatan setelahnya lunglai gitu. Pokoknya lari itu nggak ada manfaat, malah menyiksa diri. Apa kata orang yang lari? Kamu nggak tahu, selesai lari itu seger loh. Fresh loh, nafas jadi panjang, stamina jadi kuat, vitalitas melingkat, kejantanan juga bisa 4 kali nikah gitu, macam-macam kan. Dan ini nggak kamu rasakan karena kamu nggak pernah lari kan gitunya. Kamu hanya melihat ketika lari saja kelihatan orang itu menderita, ngos-ngosan, keringetan gitu ya, mata mukanya memerah gitu. Kamu hanya lihatnya itu, kamu nggak lihat efeknya, kamu nggak merasakan itu gitunya. Apalagi orang yang angkat-angkat barbel, yang fitness, kelihatan menderita, tipe prakat, tipe bergeg, sampai ketika ngangkat gitu kan, terus ngos-ngosan, terus pegel-pegel. Nyiksa diri itu mah kan gitu ngelihatnya. Kamu nggak tahu seusai itu otot tuh nonjol ya, ngangkat galon sama cingir. Saya sering ngangkat galon sama cingir yang kosong. Kalau yang isi nggak bisa lah gitu ya, sama 2 begini bisa gitu ya. Kemudian udara fresh saja, enak gitu ya. Nah itu saja untuk olahraga. Sudut pandang orang yang nonton dengan yang melakukan itu sudah berbeda loh. Apalagi masalah-masalah agama ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya pernah maaf, nambah satu lagi. Saya pernah mendengar penjelasan salah satu ulama bahwa wudu juga diwajibkan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan untuk berwudu sebelum sholat. Mohon penjelasannya saja. Saya yakin nih terbalik. Mungkin maksudnya wudu ini kekhususan bagi umat ini. Umat-umat terdahulu tidak disyariatkan berwudu. Jadi kata Nabi SAW, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya wudu. Wudu itu hanya disyariatkan kepada umat Islam saja. Dengan cara seperti itu Nabi SAW mengenali umatnya di akhir zaman. Kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu yang tidak pernah berjumpa denganmu? Kalau para sahabat kan tahu wajahnya ya. Ini umat-umat terkemudian, bagaimana engkau tahu bahwa itu umatmu? Tidak terbalik dengan umat Nabi yang lain. Apa kata Nabi SAW? Mereka pada hari kiamat disebut mu'ajjalina wujuhahum min atharil wudu. Wajah-wajah mereka itu sumringah bercahaya sebagai dampak dari wudu. Wudu ini yang menyebabkan wajah mereka bercahaya sehingga Nabi SAW mengenali itu umatnya. Oh ini umatnya. Yang lainnya mah rumek, buram, tidak bercahaya. Karena wudu ini hanya disyariatkan bagi kita, bagi umat Islam.
Nabi-nabi sebelumnya kalau mau salat nggak perlu wudu, tidak disyariatkan wudu. Jadi wudu ini syariat yang dikhususkan bagi umat ini. Jadi terbalik kayaknya. Sambil ngelamun atau sambil chatting dengar kajian. Atau mungkin hanya sepintas lalu salah paham tadi ya. Jadi intinya wudu adalah kekhususan bagi umat ini, hanya disyariatkan kepada Nabi SAW dan umat Islam. Adapun nabi-nabi sebelumnya tidak disyariatkan berwudu. Cukup sampai di sini. Ini ke adzan 10 menit lagi. Mau nambah terus sampai adzan silakan. Masih siap kalau saya. Tergantung ini hostnya nih. Oh masih, sok belakang katanya. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau nanya, lebih baik mana orang tua sama agama? Semisalkannya gini, kita kerja demi bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan kedua orang tua dengan tujuan berbakti kepada orang tua, tetapi mungkin dengan kayak gitu kita jadi agak melalaikan agama karena tanggung jawab pekerjaan atau karena lingkungan dan keadaan pekerjaan. Itu bagaimana? Mohon dibantu. Taib. Mana yang harus didahulukan? Kepentingan agama atau kepentingan orang tua? Dua hal itu tidak perlu dan tidak boleh dibenturkan. Seolah-olah seperti dilema. Kalau ingin membahagiakan orang tua harus melalaikan agama. Kalau harus mengikuti agama harus melalaikan orang tua. Enggak harus begitu, dua-duanya bisa dilakukan. Nah, cara terbaik untuk memuliakan orang tua adalah dengan melaksanakan agama. Karena hanya agama ini yang menyuruh setiap anak untuk birrul walidain. Ya. Dengan cara menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya dengan semaksimal yang kita mampu, itu akan membahagiakan orang tua. Tahu nggak ketika para ulama menjelaskan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan atau jadikan istri dan anak-anakku menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menggembirakan hati seseorang dibanding kalau orang itu melihat istrinya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menenteramkan. Sebaliknya kalau anaknya umpamanya sukses di dunia, gajinya 100 juta sehari. Semua kebutuhan ibu bapaknya dia penuhi, ya. Dikasih mobil supirnya yang mewah, kemudian rumahnya. Tapi anak itu tidak ibadah, tidak sholat, akhlaknya buruk. Kira-kira orang tua tenang? Tidak, kecewa. Sebaliknya kalau anaknya soleh, solihah, taat, walaupun tunjangan finansial untuk orang tuanya kurang, dia tetap akan merasa tenang melihat kesolehan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang per kasus, ya, per kasus. Sekarang umpamanya kita dihadapkan kepada situasi. Kalau kita taat kepada agama, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka berakibat kita kurang penghasilan. Umpamanya nih kita dagang, tapi pas Jumatan itu Marema harus tutup.
Pas waktu sholat harusnya kan ditutup dulu ya, nanti setelah beres sholat dibuka. Tapi pas adzan teh aduh itu pembeli berjubel gitu ya. Kalau kita tutup, tunjangan finansial untuk orang tua kurang memuaskan. Tapi kalau kita buka, bisa itu tuh. Orang tua dikasih berapapun yang mereka mau bisa. Tapi sholat menjadi terabaikan. Tidak berjamaah di awal waktu. Sholat sih sholat, tapi akhir. Dan itu dosa, ya dosa. Kalau katakanlah ya, situasinya seperti itu, ekstrim banget. Dan saya yakin tidak setiap kejadian seperti itu, tidak setiap hari atau setiap waktu terjadi, maka tetap dahulukan kewajiban kepada Allah SWT ya. Tutuplah itu warung. Walaupun pas marema, pas banyak berjubel, tuliskan sholat dulu ya, 15 menit, silakan datang lagi. Maka hartanya akan barokah ya. Maka kewajiban dia kepada orang tua akan Allah bukakan melalui jalan yang lain. Itu yang harus kita yakini. Jadi yang ngatur rizki, mau taat mau maksiat, itu Allah yang ngatur rizki. Mau taat mau maksiat, rizki kita tetap segitu. Rezeki untuk orang tua juga tetap segitu. Mau taat mau maksiat tetap. Kalau umpamanya pas waktu sholat berjubel gitu, kita tutup rizki. Kalau memang sudah rizkinya bagi kita, Allah akan bukakan melalui jalan yang lain. Yang jelas rizki mah sudah diatur oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, janganlah sampai lambatnya rizki datang kepada kamu mendorong kamu untuk bermaksiat kepada Allah untuk memperoleh rizki tersebut. Jadi nggak perlu harus dibenturkan, tetaplah laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Rizki untuk orang tua melalui kita tetap akan Allah atur dengan cara yang Allah kehendaki ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Sudah mau adzan, persiapan berwudu. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.